kan gitu. Seberapa kuat kami nongkrong di Kebon Siri, ya kan, kami nongkrong di Tenabang, nggak kuat. Sekarang Tenabang sebelah barat ya, sebelah timur. Tenabang sebelah timur kan sudah habis ya. Masih ada pasar baru kan, pasar baru Tenabang masih ada kan situ. Seberang Bifak masih ada. Tapi seberapa jauh dia bisa bertahan juga. Jadi habis, kami memang harus meninggalkan ini. Orang memang tertarik dengan daerah Tenabang, nggak tertarik dengan Johar Baru, walaupun itu Betawi mulu. Ntar orang pada main perang batu di situ. Jadi apa namanya, Taipan nggak mau dia investasi di Johar Baru. Dia pilih di Kebon Siri, dia pilih di Tenabang. Jadi bagaimana perlindungan terhadap kami di sini? Kami di sinilah daerah kami, lokalitas. Kebudayaan kan harus ada lokalitas. Kebudayaan kami lokalitasnya di sini, nggak bisa dipindahkan ke tempat lain. Sekarang kami bertahan dengan jumlah 27,69%. Nomor 2 dari Jawa 32%. Bahkan Sunda pernah nomor 2, tapi kok merosot sekarang nomor 3. Kami masih bertahan. Tapi sejauh mana kami bisa bertahan ini? Pada akhirnya orang mengatakan orang Betawi ke pinggir, orang Betawi jual tanah. Bukan senang kami menjual tanah, bukan senang pula menjual tanah, karena kami hidup ada habitat, ya kan? Sekarang kami tidak bisa bertahan dan tidak ada hirau dari pemerintah daerah. Kami cuma dihirau pada waktu pilkada. Setelah pilkada selesai, sudah capek ya. Kita dukung kan mengharap perubahan, tahunya nggak ada. Bukan, saya nggak bicara satu partai. Ini kan dia sudah gubernur, ya kan? Tidak ada hirau lagi dengan persoalan Betawi. Ini yang jelas nyata bahwa Jokowi sedikit pun tidak menaruh hirau dengan persoalan Betawi. Sebentar, bahkan organisasi orang Betawi pecah belah ini juga dia tidak urus. Ini yang Bamus Betawi pun tidak diurus pula yang pecah belah. Jadi saya rasa apa namanya, cagar budaya itu kalau mau dibikin jangan sembarangan, ya kan? Ini cagar budaya, mesti pikirin ke depan bagaimana. Saya rasa gitu Pak Heru. Untuk mempertahankan cagar budaya itu kan harus ada tangan pemerintah. Headline tuh besok. Pemerintah. Bagus. Nyampe itu. Tapi artinya bagus itu, bagus. Nyampe. Profesor Bambang. Iya, yang paling penting adalah di era informasi ini kita sadar bahwa saat ini kita mengalami perang budaya, termasuk dengan budaya asing. Ini yang harus ada ke dalam kesadaran kita. Kita tanpa sadar sekarang dengan bangga dan bahagianya melahap soft power asing. Apa dari mulai animasi, komik dan lain sebagainya, anak-anak kita, adik-adik kita dengan bangga kita kasih uang untuk ngantri membeli soft power asing. Dan media-media pun sama, bahwa media ini juga membawa ideologi tertentu dan lain sebagainya, dan sehingga kita harus sadar dengan itu. Nah, bagaimana mengelola ini dengan baik tentu tidak cukup untuk menjadikannya warisan budaya dunia kayak noken, angklung dan lain. Setelah jadi warisan budaya dunia itu apa terus mau ngapain? Saya bilang kalau ini mau dikaitkan dengan kreatif industri, tuh departemen entah perindustrian, entah perdagangan, entah Budpar, entah apa, entah parekraf, entah apa, beli itu 100.000 angklung, set angklung bagikan. Pasti hidup, saya bilang. Industrinya hidup, permainnya hidup, polisopinya hidup, dan lain sebagainya. Kalau hanya dicatatkan, ngapain? Nggak ngefek. Ya, nggak ada ininya. Ini yang paling penting saya rasa, dan kita tidak punya muara yang jelas dalam pengelolaan budaya. Kenapa RUU pengelolaan budaya ini menjadi penting? Kita tidak punya muaranya. Yang terlibat membicarakan budaya ini banyak sekali kementerian, berapa belas itu, 11 atau berapa kementerian. Di Dagri ada, di Kemenhan ada, dimanapun ada. Tapi sinerginya tidak ada, ngomongin apa juga satu dengan yang lain tidak ada yang tahu. Anggarannya ngambil Pak Bambang. Anggarannya lengkap ya. Anggaran 20% pendidikan itu dibagi 18 kementerian lembaga fungsi pendidikan dan kebudayaan. Semua kementerian ada di situ. Nah, itu dia siapa yang ngetok palunya.
Sindiran kalau Profesor halus kena. Hari ini saya paling bahagia nih. Ini mungkin talk show yang paling membahagiakan saya ya. Yang lucu dan berbobot. Ini yang sangat penting. Untuk PP pencatatan warisan budaya sudah sedang direncanakan. Untuk pencatatan warisan budaya, bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya sekarang sedang direncanakan. Mudah-mudahan ini juga bisa tidak dalam waktu terlalu lama gitu ya, bisa disahkan gitu ya. Dan juga yang satu lagi, bahwa budaya ini berkaitan dengan ekonomi, dengan politik, dengan pertahanan, dengan berbagai macam hal. Ini bagaimana implementasinya, bagaimana wujudnya nanti dalam kaitannya dengan undang-undang. Ini yang harus diterjemahkan dengan baik. Saya belum melihat ini di dalam rancangan RUU undang-undang. Yang terakhir ya, saya tidak tahu kalau tiba-tiba bisa ada itu. Akan tetapi masih berbicara tentang budaya itu sendiri, masih sangat menyempitkan diri lagi.